Jadi gitu ya, untuk yang sudah punya tabung 500 cc nggak perlu ganti ke 360, nggak perlu ganti ke 260, karena akan sama. Pengaruh capeknya itu hanya di awal ketika isi dari 0 ke tekanan penuhnya. Begitu periode berikutnya isi ulangnya, maka kelelahannya itu sama saja ya teman-teman. Karena pengaruhnya nanti ke jumlah tembakannya. Oke, halo, selamat malam teman-teman. Ketemu lagi ya, seperti biasa lah, kita akan selalu berbagi informasi atau khususnya tentang senapan PCP. Kali ini saya coba bahas tentang hubungan antara volume dengan tekanan, karena itu saling berhubungan ya teman-teman. Jadi volume dan tekanan pada udara, pada angin itu berbeda dengan volume dan tekanan pada benda cair, mungkin seperti oli ataupun air. Nah, itu akan sangat berbeda sekali karena beda kepadatan, maka akan bukan kepadatan ya, beda kerapatan media, maka dia akan menghasilkan volume yang berbeda, tekanan yang berbeda. Kita akan coba bahas hubungan keduanya. Selama ini pernah nggak sih, atau mungkin bahkan sering ya, kita lihat ada teman-teman punya senapan tabung botol 500 cc karena dia merasa lelah ngisinya dengan pompa, akhirnya diganti dengan yang 360. Alasan teman-teman itu capek mas kalau tabungnya 500 cc ngisinya. Bener nggak sih? Pengaruh nggak sih volume besar itu dengan capek ngisinya? Oke, kita bahas bunyi hukum fisikanya dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan saya tidak salah ingat. Jadi dulu itu ada di dalam fisika itu bunyi hukumnya. Jika ada sebuah ruangan, saya ambil contoh katakanlah 1000 cc ya. Ada sebuah volume ruangan, ada tekanan di dalamnya 1000 cc, saya anggap tekanannya 1000 psi. Bunyi hukumnya, jika ruangan itu dipersempit setengahnya, maka tekanannya akan naik 2 kalinya. Nah, jadi kalau dia 1000 cc 1 liter, saya persempit jadi 500 cc dengan tekanan 1000, maka tekanannya akan naik jadi 2000. Nah, itu bunyi yang pertama. Bunyi yang kedua, ketika di dalam satu ruangan itu volume ruangannya saya besarkan 2 kalinya, maka tekanannya akan turun setengahnya. Jadi kalau yang tadi 1 liter itu saya besarkan jadi 2 liter, maka tekanannya akan turun menjadi setengahnya, yaitu sisa 500 psi ya. Nah, itu adalah dasar hukumnya seperti itu. Nah, dalam tekanan dan volume itu ada yang namanya kesetaraan. Jadi kalau teman-teman sering lihat ada tabung komposit gitu yang sekian liter gitu ya, katakanlah 6,8 liter atau 9 liter, itu setara dengan 100 kaf, setara dengan 80 kaf pada scuba yang hanya kapasitasnya 3000 psi. Kenapa bisa seperti itu? Dasar hukumnya seperti yang sampaikan tadi ya teman-teman. Volume, jika ada suatu ruangan diperkecil volumenya, tekanannya naik 2 kalinya. Nah, jadi bisa diambil contoh. Ini namanya kesetaraan volume. Jadi kalau ada tabung 500 cc, saya isi dari 0 ke 3000 psi, itu akan setara volumenya ya, akan setara volume angin yang di dalam tabung itu. Jadi logikanya ada 500 cc, tekanannya 3000, lalu volumenya ini saya mampatkan lagi menjadi 360, artinya volume angin itu saya pindahkan ke volume tabung 360 cc. Jadi dengan bunyi hukum yang tadi, maka didapat persamaan itu sekitar 4167 psi pada 360 cc. Nah gitu ya. Oke, kita ambil contoh untuk tabung 500 cc. Untuk mencapai 0 ke 3000 psi, saya anggap dia butuh 800 kali pompa. Nah, jadi kalau ada tabung botol 500 cc, saya pompa sebanyak 800 kali, maka tekanannya akan tercapai 3000. Nah, kalau ada tabung botol 360 cc, 360 ini lebih kecil, saya pompa sebanyak 800 kali, dia akan naik di 4167 psi, sekitar itu. Itu namanya kesetaraan ya teman-teman.
Itu namanya kesetaraan volume. Nah, apa hubungannya dengan jumlah tembakan? Nah, ini kita mulai sedikit berlogika lagi ya. Jadi anggaplah senapan itu beregulator 2000. Jadi senapannya ini beregulator 2000. Artinya ketika tabung itu yang 500 cc, yang tadinya tekanan 3000, berarti bisa ditembakkan sebanyak 1000 PSI 500 cc. Nah, itu ya, ada 1000 PSI 500 cc, yaitu dari 3000 ke 2000. Nah, sedangkan pada kasus yang satunya yang 360 cc, kalau kita tembakkan di 2000 berarti ada sekitar 2167 PSI pada volume 360 cc. Kira-kira mana jumlah tembakannya yang paling banyak? Kalau menurut saya sudah jelas, jumlah tembakannya yang paling banyak itu adalah yang 360 cc. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan sisanya yang 500 cc tadi ya, 500 cc itu kita genjot sebanyak 800 kali pompa, itu tercapai 3000. Setelah ditembakkan ternyata ada sisa sebesar 500 cc 2000 PSI. Nah, bandingkan dengan yang 360 cc, kita pompa genjot sebanyak 800 kali pompa, anginnya di sana sama. Ternyata setelah ditembakkan yang 360 cc itu tersisa angin 360 cc 2000 PSI. Artinya pada tabung 500 cc ada 150 cc 2000 PSI yang tidak bisa ditembakkan karena dia mengisi ruangan. Nah, dari sini kita bisa dapat kesimpulan bahwa tabung 360 cc itu lebih efektif, lebih efisien, lebih banyak jumlah tembakan dibanding yang 500 cc. Nah, tapi nggak selesai sampai di sini teman-teman. Ini ceritanya masih panjang. Nah, itu berlaku hanya untuk pengisian pertama. Pengisian pertama dari 0 ke 800 kali pompa. Hanya berlaku untuk pengisian pertama ya. Nah, begitu tabung 500 cc ini sudah sama-sama 2000 PSI, yang 360 juga sama-sama 2000 PSI. Nah, untuk periode pengisian berikutnya itu sudah tidak berpengaruh lagi soal volume ya teman-teman, sama saja. Jadi gini, ini kan sudah 2000 nih, sama-sama 2000. Yang satu ini saya isi, anggaplah saya isi 400 kali. Yang 500 cc saya isi 400 kali. Tekanannya karena dia volumenya besar 500 cc, dia hanya naik di 3200. Naik di 3200. Nah, sedangkan yang 360 cc karena dia ruangannya kecil, saya isi 400 kompa, maka dia akan naik di 4200. Nah, dari sini jelas ya teman-teman, ada perbedaan tekanan yang sangat signifikan. Lalu bagaimana jumlah tembakan keduanya? Apa? Sama. Kenapa sama? Karena sama-sama 400 kompaan yang ditembakkan. Jadi jangan bahas 4000 ke 2000 lagi, jangan bahas 500 cc 3200 ke 2000 lagi, tapi kita bahas ke volume anginnya. Sama-sama yang ditembakkan itu adalah 400 kali pompa, volume anginnya sama. Otomatis jika settingan senapan itu 100% sama, hanya beda di tabungnya, maka jumlah tembakannya pun akan sama. Nah, jadi gitu ya. Nah, karena sama, artinya mau pakai tabung 500 cc maupun pakai 360 cc hasilnya sama saja ya teman-teman. Bingung ya. Ya kurang lebihnya seperti itulah. Jadi ketika periode pengisian berikutnya itu sudah tidak berpengaruh lagi volume volume tabung itu sudah tidak berpengaruh lagi. Jadi ibaratnya mungkin kalau teman-teman ngisi ya yang 360 cc digenjot 300 pompa, kata-kata tadi kan 2000 ya, anggaplah 2000 digenjot, saya anggap contoh saya genjot 200 kali pompa, ternyata dia tercapai di 3000. Wah, teman-teman merasa enak ya, tabung kecil 200 pompa aja sudah tercapai 3000. Kalau pakai 500 cc digenjot 200 pompa paling baru 2500. Berpikirnya itu 500 PSI nya bukan 200 pompanya, padahal kalau ditembakkan 2500 PSI 500 cc yang 200 pompa dengan 3000 PSI 360 cc dengan 200 pompa, itu jumlah tembakannya sama teman-teman.
Jadi gitu ya, untuk yang sudah punya tabung 500 cc nggak perlu ganti ke 360, nggak perlu ganti ke 260, karena akan sama. Pengaruh capeknya itu hanya di awal ketika ngisi dari 0 ke tekanan penuhnya. Begitu periode berikutnya isi ulangnya, maka kelelahannya itu sama saja ya teman-teman, karena pengaruhnya nanti ke jumlah tembakan. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Ini masih sedikit agak ribet ya, videonya harus diputar berulang-ulang baru teman-teman akan paham. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you.